Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan saya akan tentang cara Quran dan hadis, yakni studi makkiyah dan madaniyah, memahami dari Al-Quran. Rangkuman ini saya tulis untuk pada mata kuliah Al-Quran dan hadis di Syekh Jati Cirebon, dosen pengampu Pak Haji Ahmad Musyafa. Langsung saja. Yang pertama tentang definisi makkiyah dan madaniyah berdasarkan waktu yang disebut adat zaman an-nuzul. Cara ini mengklasifikasikan ayat atau surat berdasarkan waktu penurunannya, itu sebelum atau sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ayat yang turun sebelum hijrah, walau di Mekah, dianggap makkiyah. Sedangkan ayat yang turun sesudah hijrah, walau di luar Madinah, dianggap makkiyah. Atau Quran Surat An-Nisa ayat 5 tetap dikatakan madaniyah, sekalipun turunnya di Mekah dalam Ka'bah, karena diturunkan pada saat metode mulai hadis zaman an-nuzul ini ialah metode yang paling populer yang dianggap atau yang sering diklaim oleh ulama karena didasarkan pada istilah historisnya. Yang kedua itu bahazat makan an-nuzul, yakni yang berorientasi pada tempat atau daerah. Nah, teori ini orientasinya pada tempat di mana ayat atau surat Al-Quran diturunkan tanpa memperhatikan waktu sebelum atau sesudah hijrah. Klasifikasi makkiyah turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah. Maka surat yang turun di antara daerah-daerah tersebut dinamakan makkiyah. Sedangkan surat yang turun di Madinah, di Badar, Uhud, Tabuk, maka dia tergolong surat madaniyah. Kelebihan teori ini sangat jelas dan lugas secara definisi makkiyah dan madaniyahnya, sedangkan kelemahannya tidak bisa dijadikan standar baku yang jelas karena pada realitanya ada beberapa surat yang turun selain dari daerah keduanya. Contoh surat At-Taubah ayat 42 yang di daerah Tabuk dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis. Kedua ayat tersebut tidak bisa dikategorikan makkiyah atau madaniyah karena turun bukan di luar daerah tersebut. Ya, yang ketiga ini yaitu mulahazat al-mukhatab fi an-nuzul, orientasi sasaran audiens. Pada surat-surat makkiyah, ayat yang sasarannya adalah penduduk Mekah sering diawali dengan seruan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Umumnya fokus pada fondasi tauhid dan akhlak. Sedangkan surat-surat atau ayat biasanya sasarannya adalah penduduk Madinah, sering diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Umumnya fokus pada hukum dan perundang-undangan. Membantu mengidentifikasi ciri tematik
namun tidak semua ayat menggunakan seruan tersebut atau menjadikannya kriteria pelengkap. Hanya ada sekitar 511 ayat yang menggunakan seruan. Jadi hanya sekitar 8,19%-nya. Sedangkan sisanya yang 91,8%-nya ini sisanya tidak dimulai dengan seruan tersebut. Kedua rumusan teori ini juga tidak berlaku menyeluruh. Seruan semua ayat yang dimulai dengan ya ayuhan nas juga terkadang tidak tergolong makiyah, tapi malah madaniyah. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Yang keempat, yaitu mulahadzat tadammun asyurah, yaitu berorientasi pada isi kandungan ayat atau suratnya. Nah, teori ini mengkategorikan makiyah dan madaniyah kepada isi kandungan ayat atau surat makiyah. Surat atau ayat yang berisi cerita umat pada Rasul terdahulu, sedangkan madaniyah yang berisi hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Dasar argumentasi yang dijadikan pijakan dari Hisham bin Muhammad bin Syaib dari ayahnya Al-Hakim yang dikutip dari Az-Zarkasi. Setiap surat yang di dalamnya menyebut hukum-hukum hudud dan faraid adalah madaniyah. Dan setiap surat yang menyebutkan kejadian masa lalu adalah, saya buat gambaran klasifikasi makiyah. Nah, misalnya berisi tentang kisah-kisah Rasul, kemudian kisah-kisah masa lalu orang-orangnya itu masuk ke dalam makiyah. Kemudian yang madaniyah itu ya misalnya hukum hudud dan hukum faraid. Dengan memahami isi kandungan surah, kita bisa fokus dakwah sesuai bahasa sejarah Islam. Ini melalui definisi mulahadat tadammun. Nah, metode mengetahui makiyah dan madaniyah. Menurut ulama terkemuka Manna Al-Qattan, ada dua metode utama yang digunakan untuk menetapkan status makiyah atau madaniyah suatu ayat. Metode yang pertama yaitu metode al-manhaj simai an-nakli, periwayatan. Metode yang didasarkan pada riwayat-riwayat hadis dari para sahabat atau tabi'in yang menyaksikan langsung turunnya wahyu atau kesepakatan ijma' ulama ini adalah landasan untuk yang bersifat pasti. Sedangkan metode al-manhaj qiyasi al-ijtihadi, berdasarkan analisis, metode ini didasarkan pada ciri-ciri khas yang disimpulkan dari suatu studi komprehensif terhadap surah-surah makiyah dan madaniyah yang telah terbukti keautentikannya. Metode ini digunakan untuk surah yang tidak memiliki riwayat jelas. Ciri-ciri khas ayat makiyah dan madaniyah. Untuk ciri-ciri ayat makiyah, yang pertama yaitu biasanya terdiri dari ayat-ayat sajadah. Yang kedua, terdapat lafal kalla, didahului oleh lafaz kalla. Kemudian didahului lafal ya ayyuhan nas. Terus isinya terdiri dari kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu, kisah-kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali dalam surat Al-Baqarah. Nah, kemudian memiliki kalimat yang padat dan mengesankan, letakkan dasar-dasar tasyri' dan akhlak mulia, kemudian tentang tauhid, ibadah, risalah Nabi, tentang surga, neraka, kaum musyrikin dari ayat kaum. Kemudian juga biasanya ayat-ayat makiyah atau surat makiyah diawali huruf-huruf qothoah, kecuali pada surat Al-Baqarah dan Ali. Kemudian ciri-ciri
ayat Madaniyah atau surat Madaniyah di sini yang pertama yaitu berisi tentang hudud, kemudian berisi tentang faraid, eh, zawil arham dan zawil asobah. Kemudian izin jihad fisabilillah dan hukumnya. Kemudian juga berisi tentang orang munafik, sifat-sifat dan perbuatannya kecuali dalam surat Al-Anfal. Lanjut, ciri-cirinya lagi yang madaniyah yaitu terdapat dialog dengan ahli kitab. Kemudian lagi berisi hukum ibadah seperti sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Berisi hukum-hukum muamalat dan nakahat. Juga berisi tentang hukum masyarakatan, orang-orang munafik, seruan kepada Yahudi dan Islam. Kasus-kasus khusus terkait Makkiyah dan Madaniyah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa pengecualian menarik yang memperkaya ilmu ini. Ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, misalnya, suatu ayat diturunkan di Mekah sebelum hijrah dimasukkan ke dalam surat yang mayoritas ayatnya turun di Madinah. Sedangkan ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah ialah sebuah ayat turun setelah hijrah atau periode Madinah, namun ditempatkan dalam surah yang mayoritas ayatnya turun di Mekah. Bagaimana hukum yang berlakunya? Yaitu ayat diturunkan di Mekah, tetapi konteks hukumnya merujuk pada ketentuan Madaniyah, maka fokus pada aturan masyarakat. Konteks yang berbeda, ayat turun di Madinah, tetapi gaya bahasa itu sesuai dengan tema Makkiyah. Misalnya, ingat keesaan. Lanjut, fenomena khusus lainnya dalam klasifikasi. Para ulama juga mencatat fenomena perpindahan atau kemiripan karakteristik. Kemiripan karakteristik ayat Makkiyah yang struktur bahasanya mirip dengan Madaniyah atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas gaya bahasa. Dan ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah, ayat yang turun di Mekah sebelum hijrah tetapi dibacakan atau digunakan secara umum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sehari. Ayat yang dibawa dari Madinah ke itu ayatnya yang disampaikan di Nah, demikian rangkuman tentang sekilas tentang Makkiyah. Semoga bisa membantu memberikan kejelasan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi kalau tidak ya, itu wali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.